Selamat datang Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, MBA, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Ulun kalau lipuku, bila tutua olau, lipu bila ponuku, bila tak oli patau, lipu londalo, tetua ubilan dalo. Kepada rekan-rekan wartawan kami persilahkan untuk kembali ke tempat semula. Kepada rekan-rekan wartawan kami persilahkan untuk kembali ke tempat semula. Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, MBA, terimalah persembahan tari selamat datang dari Sanggar Sendra Tasih Universitas Negeri Gorontalo.
kita berikan aplaus untuk persembahan tari selamat datang dari Sanggar Sendra Tasik UNG. Bapak Ibu yang kami hormati, tari linde atau tari tempurung diangkat dari kegiatan para petani kelapa. Dari informasi yang diperoleh bahwa kata linde berasal dari kata hililinga wau hipungendea yang artinya di saat panen kelapa, anak-anak sambil membunyikan tempurung, mereka menari dengan gembira. Proses pembuatan kelapa dilakukan secara tradisional. Kelapa yang sudah dikupas, dibelah, lalu dipanggang dalam sebuah wadah dalam bahasa Gorontalo yang disebut porono. Dasar inilah pencipta tari meramu sebuah tarian yang menggambarkan kegembiraan anak-anak di saat panen kelapa. Boleh saya mohon tepuk tangan yang paling meriah untuk persembahan tari selamat datang dari Sanggar Sendra Tasik UNG. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, MBA. Terima kasih sudah kami Gorontalo, Pak Sandi. Pulang kampung. Baik, yang terhormat Bapak Elwino Hussein Muhi ST MSI, Komisi 10 DPR RI Bidang Pendidikan dan Pariwisata. Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Haji Darga Daraga. Wali Kota dan Bupati se-Provinsi Gorontalo atau yang mewakili Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Bapak Dr. Insinyur Haji Edward Wolok STMT. Rektor Universitas Gorontalo, Bapak Dr. Ibrahim Ahmad SHMH. Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang diwakili oleh Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Haji Salahuddin Pakaya. Rektor Universitas Bina Mandiri, Ibu Dr. Titin Bunggio. Yang kami hormati Ketua Kadin Provinsi Gorontalo dan jajaran pengurus, Forkopimda Provinsi Gorontalo, para Kepala OPD se-Provinsi Gorontalo, Staf Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ketua Umum OKOC, pimpinan dan rakyat Indonesia cabang Gorontalo, Bapak Ibu undangan yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada malam hari ini di Training Center Downhill UNG dalam acara Dialog Nasional Pembangunan Berkelanjutan dengan tema Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju Gorontalo sebagai Geopark Nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk keberkahan rangkaian acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Kami mengundang Bapak Muhammad Amir untuk memimpin doa malam ini. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama untuk mengangkat kedua belah tangan kita dengan hati khusyuk, ikhlas, menundukkan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta
يا هنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم رحمتك نرجوه فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين وانصرنا فإنك خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين افتح علينا أبواب اليسير لكل عسير عليك يسير يا الله يا ناصر حاجاتنا إليك كثير إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله ya Rahman berkahilah semua kegiatan kami dan mudahkanlah semua urusan kami berikanlah petunjuk kepada kami berilah ampunan kepada kami Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan laporan panitia. Kami mengundang Ketua Panitia Kegiatan Bapak Dr. Abdul Rajak Mojin, MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia, putra daerah terbaik Gorontalo, beserta rombongan, kami hormati anggota DPR RI, Bung El Nino, Bapak Gubernur, dalam hal ini diwakili Sekda, Pak Rektor UNG, Bupati, Wali Kota, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dan yang terhormat yang tidak bisa dapat saya sebutkan satu persatu. Izinkan kami ingin melaporkan secara singkat, Pak Menteri. Alhamdulillah bahwa hari ini Gorontalo diberikan sebuah keberkahan. Acara ini dilaksanakan di tengah-tengah COVID. Semua sudah sesuai dengan prokes. Kedua, bahwa acara ini Bapak Menteri disambut tidak sekedar nuansa budaya, tapi hujan rintik-rintik menandakan keberkahan, bahwa acara ini Allah berikan keberkahan buat kita semua. Ketua Umum Kadin Bapak Muhalim beserta jajarnya tentu berkolaborasi mewujudkan acara ini. Ini dipersembahkan tidak sekedar buat Kadin, tapi buat rakyat Gorontalo untuk semuanya. Tentu kami menyampaikan ada pesan-pesan yang kita bisa saksikan bahwa hari ini acaranya kita lakukan dengan inovatif dan kreatif karena menterinya adalah seorang yang inovatif. Kedua, desain acaranya juga menyesuaikan generasi milenial, generasi Z, karena kita sudah berada di tengah-tengah era digital. Hari ini kita berharap sebagai saya Ketua Panitia, ada spanduk yang cukup besar, adalah Bobohu. Mari kita mendoakan, insya Allah, Desa Bobohu yang dinominasikan 50 besar, kita doakan bersama rakyat Gorontalo di seluruh dunia, masuk 10 besar. Tentu ini kerja keras kita semua, terutama jajaran Dinas Pariwisata, seluruh Prokopimda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oleh karena itu, kami sebagai panitia pelaksana, seluruh terlibat di sini Pak Menteri. Jadi kami panitia, Ketua Umum selalu mengatakan bahwa keberhasilan pariwisata tidak lepas dari 5 unsur. Tadi sore kami sudah melakukan dialog, menghadirkan 5 unsur dan menghasilkan rumusan-rumusan yang nantinya akan mendorong Gorontalo menuju Geopark Nasional. Oleh karena itu, kami mohon maaf, keterlambatan acara kami sudah sesuai schedule. Tapi mungkin Pak Menteri, banyak orang yang rindu dan kangen. Sejak beliau jadi menteri, beliau mungkin baru kali ini, sehingga banyak yang rindu. Kerinduan inilah Pak Menteri yang membuat acara kami menjadi agak sedikit barangkali mundur. Oleh karena itu kami mohon maaf, kita akan tetap sesuai prokes. Saya atas nama panitia dan seluruh jajaran pengurus teman-teman di Kadin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak. Biarkan ini sebagai pengabdian, dan biarkan Allah yang akan membalas pengabdian yang kami lakukan ini. Itu yang kami dapat sampaikan, dan saya mengakhiri dengan sebuah yel-yel.
Ketika saya sebutkan Kadin, jawabannya Jaya. Ketika saya sebutkan Gorontalo, jawabannya Geopark Nasional. Sudah siap kita semua? Terima kasih. Kadin? Gorontalo? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan Ketua Umum Kadin Provinsi Gorontalo. Kami mengundang yang terhormat Bapak Insinyur Muhalim Liti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Pariwisata Putra Gorontalo yang tidak asing lagi bagi kita, khususnya di kaum milenial, Bapak Dr. Salahuddin Uno beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Sekda, makasih Pak Sekda. Yang saya hormati yang mewakili Kapolda, yang mewakili Danrem, yang saya hormati Kepala Kakanwil Kumham Provinsi Gorontalo, makasih Pak. Yang saya hormati para rektor, khususnya tuan rumah Pak Edward, Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih Pak Edward sudah memfasilitasi tempat kampus UNG jadi pelaksana acara malam hari ini. Yang saya hormati pimpinan cabang BRI Gorontalo, terima kasih Pak. Para kepala dinas pariwisata seprovinsi Gorontalo yang sempat hadir pada malam hari ini. Para pelaku UMKM yang juga tidak ketinggalan hadir pada malam hari ini. Para mahasiswa, para siswa yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur. Mohon maaf yang saya hormati sahabat saya Pak El Nino Mohi, anggota DPR RI, putra terbaik Gorontalo juga, Komisi 10. Terima kasih Pak El Nino. Yang saya hormati para bupati yang hadir pada hari ini, saya lihat ada Pak Bupati Bualemo. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersilaturahmi pada malam hari ini. Serangkaian acara Dialog Nasional Pembangunan Berkelanjutan yang mengambil tema Geopark Nasional. Pak Menteri, perlu saya sampaikan bahwa Kadin Provinsi Gorontalo memang sedang giat-giatnya, dan kami mengusung 3 program unggulan. Jadi itu yang pertama adalah bidang UMKM, dan alhamdulillah kami sudah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah pelatihan digitalisasi tentang pemasaran UMKM. Yang kedua, kami juga dalam menghadapi pandemi ini sudah melakukan juga vaksinasi buat UMKM. Kemudian program unggulan yang ketiga adalah bidang pendidikan. Nah, ini
memang kita canangkan sebagai program unggulan, mengingat pengembangan sumber daya manusia ke depan ini sangat penting, khususnya kesiapan Provinsi Gorontalo dalam menghadapi era industrialisasi, khususnya menyangkut tenaga kerja yang siap pakai. Dan kami perlu saya sampaikan, Pak Menteri sudah melakukan beberapa macam kegiatan. Kemarin kami melakukan launching Entrepreneur Goes to Campus, dan alhamdulillah kami sudah implementasinya sudah dimulai dengan kita melakukan kuliah umum di beberapa universitas. Ini dalam rangka menjawab tantangan ke depan, khususnya lulusan universitas maupun lulusan sekolah kejuruan ke depan. Gorontalo harus siap pakai. Kemudian kami juga sudah melakukan kegiatan berupa kemitraan antara pengusaha besar dan pengusaha mikro, dan alhamdulillah kami sudah melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa perusahaan swasta khususnya di bidang industri yang ada di Provinsi Gorontalo dalam rangka memfasilitasi para mahasiswa semester akhir untuk magang di industri, baik yang ada di Provinsi Gorontalo maupun yang ada di luar Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah ini akan kita canangkan secepatnya. Kemudian yang berikut, khususnya yang terakhir ini adalah program pengembangan pariwisata. Nah, hari ini program ini kita melakukan kegiatan dialog nasional. Nah, kami berharap khususnya di Kadin ini ada kolaborasi antara pemerintah dengan swasta. Karena tanpa dukungan swasta, industri pariwisata di Provinsi Gorontalo tidak akan berkembang. Oleh karenanya kami dalam hal ini mencanangkan semua elemen khususnya pentahelix terlibat di dalam rangka pengembangan pariwisata yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi ini harapan-harapan kami, insya Allah kolaborasi ini tidak sampai di sini dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Saya kira ini pengantar dari kami dan permohonan maaf dari Pak Ketua Umum Kadin Indonesia. Tadinya beliau akan hadir secara Zoom, tetapi karena ada gangguan jaringan, jadi mohon maaf sambutan dari Kadin Indonesia malam hari ini tidak jadi. Jadi atas nama Kadin Indonesia, Ketua Umum mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Saya kira ini penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu musta'ad billahi fisyabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Kami mengundang yang terhormat Bapak Dr. Haji Darda Daraba. Izin Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian, mewakili Pak Gubernur untuk menyampaikan sambutan pada acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan tentunya Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Saya sebut dengan hormat beliau Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno MBA bersama rombongan yang hadir pada malam ini. Yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 10 Pak Elnino,
Yang kami hormati para bupati dan wali kota yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati Forkopimda Provinsi Gorontalo dan kabupaten kota yang sempat hadir, yang kami hormati para rektor seprovinsi Gorontalo teristimewa Dinda tuan rumah UNG, Rektor UNI Pak Edwan, yang kami hormati para pimpinan OPD di lingkungan Provinsi Gorontalo dan kabupaten kota yang sempat hadir, teristimewa yang kami hormati Ketua Umum Kadin Provinsi Gorontalo, juga kabupaten kota yang sempat hadir, yang kami hormati para perwakilan akademisi, dunia usaha, perbankan, lembaga pelaku wisata dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya dan kuasanya sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dan diberikan kesehatan maupun kekuatan pada malam hari ini di tempat ini, dan kita bersama-sama bisa menyambut dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bersama rombongan tentunya. Kami atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Menteri untuk hadir pada kegiatan Dialog Nasional Pembangunan Berkelanjutan. Semoga kehadiran Bapak Menteri bersama jajarannya di Gorontalo membawa keberkahan bagi daerah kita yang kita cintai ini. Bapak Menteri yang kami hormati, Provinsi Gorontalo sebagaimana diketahui dan tentunya Pak Menteri juga tahu betul bahwa potensi keragaman dan keunikan sangat besar yang ada di Provinsi Gorontalo ini. Potensi tersebut sangat strategis untuk mendukung pengembangan berbagai sektor, di antaranya sektor pendidikan, ekonomi, maupun sektor pariwisata berbasis geologi melalui konsep Geopark. Ini yang kita hadiri bersama pada malam ini. Geopark tentunya atau Taman Bumi adalah penggabungan keanekaragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keanekaragaman budaya yang digabungkan untuk menuju 3 pilar, yaitu konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat untuk menuju tujuan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, utamanya melalui pengembangan sektor pariwisata. Bapak Menteri yang kami hormati, terkait pengembangan Geopark Gorontalo sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 9 tahun 2019 sudah sampai pada tahapan pengklasifikasian dan penyelesaian hasil verifikasi lapangan berdasarkan usulan penetapan geoheritage yang akan ditetapkan oleh Kementerian ESDM Republik Indonesia, dan ini tentunya merupakan persyaratan utama dalam pengusulan sebagai geopark nasional. Olehnya Bapak Menteri, pemerintah sangat berharap, pemerintah daerah sangat berharap bisa mendapatkan dukungan dari Bapak Menteri dalam rangka mempercepat penetapan Aspirin Geopark Gorontalo sebagai geopark nasional. Dukungan lainnya Pak Menteri kami harapkan juga dalam pengembangan Geopark Gorontalo adalah fasilitas terhadap produk ekonomi kreatif, penguatan jejaring kemitraan Geopark Global Network, serta sarana prasarana pendukung di geosite potensial yang ada di Provinsi Gorontalo. Kami juga berharap Pak Menteri dengan ditetapkannya tentu Aspirin Geopark Gorontalo menjadi geopark nasional, maka diharapkan dapat memberikan nilai tambah untuk ekonomi masyarakat sehingga masyarakat Gorontalo akan lebih sejahtera dan tentunya bumi akan lebih lestari.
Bapak Menteri, hadirin yang kami muliakan, atas nama seluruh masyarakat Gorontalo menyampaikan terima kasih atas seluruh dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan di Provinsi Gorontalo selama ini. Yang kami sadari tentunya anggaran yang ada baik untuk provinsi maupun kabupaten kota sangat minim. Sehingga dengan adanya alokasi pendanaan pusat sangat membantu bagi kemajuan Provinsi Gorontalo. Pada akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah kita berharap semoga kegiatan yang kita laksanakan ini memperoleh berkah dan keridhaannya sehingga dapat membawa manfaat bagi daerah dan negara kita yang tercinta. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia beserta jajarannya yang hadir pada kesempatan ini. Tak lupa pula kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan dalam pelayanan dan penyambutan Bapak Ibu sekalian di Provinsi Gorontalo. Terima kasih, salam Geopard, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Darda Daraba. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman. Penandatanganan nota kesepahaman antara Kadin Gorontalo dengan Universitas Negeri Gorontalo, antara Kadin Gorontalo dengan Universitas Gorontalo, Kadin Gorontalo dengan Bank Rakyat Indonesia, Kadin Gorontalo dengan OKOC, dan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dengan OKOC. Kami mengundang Ketua Kadin dan juga Rektor UNG, Rektor UG, pimpinan BRI Cabang Gorontalo, pengurus OKOC, dan juga Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Gorontalo. Dan kami mengundang, mohon untuk dapat menyaksikan, yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kami persilakan untuk menyaksikan bersama dengan Bapak El Nino Mohi dan juga Bapak Sekda. Kami mengundang untuk dapat menyaksikan penandatanganan MOU. Penandatanganan yang pertama antara Kadin Gorontalo dengan UNG, kami persilahkan Bapak Rektor UNG, Bapak Dr. Insinyur Haji Edward Wolok, STMT. MOU yang kedua antara Kadin Gorontalo bersama Universitas Gorontalo, kami persilakan Rektor Universitas Gorontalo, Bapak Dr. Ibrahim Ahmad SHMH. MOU yang ketiga antara Kadin Gorontalo bersama dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Gorontalo, kami persilahkan pimpinan Cabang BRI Gorontalo, Bapak Taswin Tajudin. MOU selanjutnya antara Kadin Gorontalo dengan OKOC, kami persilahkan. Kami persilahkan dari OKOC. Dan selanjutnya MOU antara Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo dengan OKOC. Kami persilahkan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Gorontalo,
Bapak Rifli Katili. Baik, kami mengundang Bapak-Bapak yang terhormat untuk dapat diabadikan momen ini, dan kami persilakan juga nanti Pak Menteri, Pak El Nino bersama dengan Pak Sekda untuk bergabung dalam foto bersama. Kami persilahkan. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Kadin Gorontalo yang pertama akan diserahkan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selanjutnya penyerahan cenderamata kepada Rektor UNG. Kami persilahkan Bapak Dr. Edward Wolok. Selanjutnya kepada Rektor Universitas Gorontalo. Kami mengundang dan mempersilahkan Bapak Dr. Ibrahim Ahmad SH.MH. Selanjutnya kepada Bank Rakyat Indonesia, kami persilakan pimpinan cabang BRI Gorontalo. Selanjutnya kepada OKOC dari Kadin Gorontalo. Kami sampaikan terima kasih. Dan selanjutnya penyerahan kredit usaha rakyat dari Bank Rakyat Indonesia kepada UMKM binaan Kadin Gorontalo. Penerimaan secara simbolis akan diserahkan kepada Septiana Katili, yakni adalah pemilik usaha aneka kue kering, mendapatkan bantuan renovasi aula, maksud kami mendapatkan kredit usaha dari Bank Rakyat Indonesia. Ini adalah penyerahan secara simbolis, tapi juga nantinya akan diserahkan juga setelah ini untuk UMKM kuliner khas Gorontalo, Saprianti Pulumbulo, UMKM Kue Kerawang Eva Indriani, UMKM Kerajinan Karawo Yanti Abdullah, UMKM Kue Kering Ramla Yusuf, dan UMKM Kue Kering dan Kue Basah Hadijah Gani. Kami sampaikan terima kasih kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gorontalo. Selanjutnya penyerahan dana CSR Bank Rakyat Indonesia kepada UNG yang akan diterima langsung oleh Bapak Rektor UNG. Kami persilakan Bapak Tasyon untuk dapat menyerahkan dana CSR. Kami sampaikan terima kasih. Bapak-bapak yang terhormat, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Baik. Silakan penyerahan bantuan sosial OKOC kemanusiaan
sejumlah 50 juta rupiah. Kami mengundang Bupati Bawalemo. Maksud kami mengundang Bupati Gorontalo. Kabupaten Gorontalo, kami persilahkan. Kami mohon kesediaan Kepala Badan atau Kepala Bapeda Provinsi Gorontalo untuk mewakili menerima. Disilahkan, ini adalah penyerahan bantuan sosial dari OKOC. Baik, kami sampaikan terima kasih. Bapak-bapak yang terhormat, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan kami sampaikan terima kasih. Boleh kita berikan aplaus untuk Pak Menteri dan juga Bapak-bapak yang terhormat. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti bersama Dialog Nasional Pembangunan Berkelanjutan yang akan menghadirkan Bupati Bawalemo, Insinyur Anas Yusuf MSI, Rektor UNG, Dr. Insinyur Haji Edward Wolok STMT, Bapak El Nino Mohi STMSI, Komisi 10 DPR RI, dengan keynote speaker Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno MBA, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan kami mengundang, mohon berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk moderator kita, Bapak Dr. Abdul Rajak Mojin MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, seluruh tamu terhormat, mohon maaf, dialog kita agak berbeda. Tidak ada yang duduk di depan, tapi di bawah. Supaya semua terhormat, karena Pak Menteri ini selalu menghargai, menghormati banyak orang. Karena ini memang sudah larut, tapi karena ada acara kami beberapa narasumber, oleh karena itu kami mengundang, saya tidak perlu memperpanjang, kepada Bapak Bupati Bawalemo untuk mungkin memberikan beberapa poin-poin penguatan terhadap Gorontalo Geopark Nasional. Mari kita hadirkan dan kita undang, insya Allah 5 menit kepada Bupati Bawalemo. Kita beri aplaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin Uno MBA, Bapak Gubernur diwakili Bapak Sekda, Bapak El Nino, Bapak Rektor UNG, dan para rektor, juga para akademisi, seluruh pejabat. Mohon maaf tidak saya sapa satu persatu karena waktunya terbatas, hanya 5 menit tadi. Pak Rektor UNG sebagai tuan rumah. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk memberikan penyampaian gagasan-gagasan bagaimana pengembangan ekonomi berkelanjutan yang temanya adalah menuju Gorontalo Geopark Nasional. Di Bawalemo, Pak Menteri, sebenarnya pada saat ulang tahun Bawalemo tanggal 12 Oktober, kami sudah menggagas sebuah acara nasional dan kami sudah melaporkan ke Pak Menteri waktu kami diundang, termasuk kepada Bapak Gubernur. Di dalam konsep yang kami laksanakan bahwa pariwisata harus melibatkan pihak ketiga atau pihak swasta. Nah, begitu kami menerima mandat sebagai pelaksana tugas Bupati Bawalemo, maka gagasan yang kami lakukan adalah mencari pihak swasta yang siap
berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Bualemo dalam rangka melaksanakan sebuah festival yang berisi dalamnya adalah pertama untuk memperkenalkan wisata Bualemo baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua adalah untuk mengembangkan UMKM. Dan alhamdulillah Pak Menteri, kami sampaikan bahwa pihak swasta tersebut sudah ada, dan hari ini bersama-sama kami Bapak Fikri sebagai Direktur Utama PT Gemilang, ini Pak di belakang kita, ini kebetulan dari Jakarta. Lalu Bapak Agus sebagai Direktur juga, Pak Menteri. Beliau-beliau ini sebenarnya pada saat tanggal 12 Oktober lalu sudah siap melaksanakan sebuah event, dan Pak Gubernur waktu itu sudah bersedia mendukung kegiatannya. Ini kenapa kami lakukan? Karena kami sadar kalau hanya kami pemerintah yang bergerak untuk mengembangkan sektor swasta, tentu kita punya banyak keterbatasan. Alhamdulillah ada pihak ketiga yang hari ini, sampai hari ini Pak Menteri tetap mereka sabar untuk melaksanakan. Dan kebetulan karena Pak Menteri datang, mereka juga memburu Pak Menteri sampai di Gorontalo untuk menyampaikan gagasan tersebut. Kami sebenarnya sudah minta waktu walaupun hanya 2-3 menit, tetapi katanya agak sulit. Siapa tahu dengan permohonan melalui forum terhormat ini Pak Menteri bisa bersedia walaupun hanya 2-3 menit para pelaku UMKM tersebut. Kami menggandeng pertama adalah FHT Pak Menteri, Forum Halal Tourism, salah satu ambasador yang bergerak di bidang pengembangan pariwisata, dan ini sudah mereka sampai merambah ke mancanegara. Rencananya Pak Menteri, kalau tidak berhalangan, tidak mendapatkan tantangan COVID-19, insya Allah kami akan laksanakan bulan Februari. Dan yang akan didatangkan oleh FHT, Forum Halal Tourism, bukan hanya pelaku usaha di dalam negeri, tetapi sampai ke mancanegara. Ini alhamdulillah, dan kawan-kawan yang berada di luar sana yang kami perkenalkan tadi siap mendukung sepenuhnya kegiatan yang akan dilaksanakan di Bualemo. Insya Allah kegiatan ini akan mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi, termasuk Kadin, termasuk juga hadir bersama kita DPR RI, dan ini merupakan salah satu terobosan yang kami lakukan. Bagaimana wisata, konsep ataupun pengembangan wisata di Kabupaten Bualemo bisa berkembang, maju, dan berkolaborasi dengan pihak swasta, karena memang ini adalah kunci keberhasilan daripada pengembangan pariwisata. Mohon dukungannya, dan di dalam festival nanti Pak Menteri, kami mengambil tema I Look Bualemo Mart and Festival. Baik. Kami lihat Bualemo, kita tepuk tangan. Terus Pak baik, Bupati. 1 menit saja. I Look Bualemo Mart and Festival artinya adalah kita lihat Bualemo, pemasarannya dan festivalnya. Insya Allah dengan demikian Bualemo akan berkembang bersamaan dengan perkembangan kita Provinsi tepuk Gorontalo. tangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Tadi Pak Menteri sudah berkunjung ke Kabupaten Gorontalo. Kami hadirkan Pak Bupati ini karena dia punya pulau love, cinta. Jadi kita mencintai pariwisata kita semuanya. Kita undang akademisi, tokoh muda nasional, insya Allah internasional, yang punya Universitas Negeri Gorontalo. Bapak Dr. Edward Wolok, insya Allah 5 menit. Terima kasih Kak Razak Mozin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Yang saya hormati, saya banggakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin Uno MBA. Selamat datang di Universitas Negeri Gorontalo, Pak Menteri. Alhamdulillah akhirnya kita bisa satu forum secara luring setelah berkali-kali secara daring. Yang saya hormati Pak Gubernur, mewakili Pak Sekda, sahabat saya Pak El Nino, anggota Komisi 10 DPR RI, Pak Muhalim Liti,
Ketua Kadin Provinsi Gorontalo, Ibu Bapak tamu undangan sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tanpa mengurangi rasa hormat saya, izinkan saya untuk tidak menyapa satu persatu lagi karena dibatasi waktu. Terkait dengan Gorontalo, menuju Gorontalo Geopark Nasional, saya tidak akan berpanjang lebar, Ibu Bapak sekalian. Kenapa? Dikarenakan memang proses pengusulan Gorontalo Geopark Nasional dari sejak awal UNG memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan bersama pemerintah Provinsi Gorontalo untuk terus mendorong dan mengawal ini. Tentu kita berharap betul ini akan bisa segera ditetapkan secara tingkat nasional dan menjadi geopark nasional. Tetapi yang menjadi lebih penting adalah apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita siapkan setelah geopark ini ditetapkan. UNG hari ini telah menggagas apa yang disebut dengan Kawasan Ekonomi Khusus Teluk Tomini, Maluku Utara, yang pada bulan Juni kemarin sudah diselenggarakan regional meeting yang dihadiri oleh Ketua BPK, Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua MPR, dan beberapa menteri. Sampai dengan detik ini supporting full diberikan oleh Menteri Pedesaan, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Kemarin staf ahli Menteri Bappenas bidang sektor unggulan dan infrastruktur baru saja datang ke UNG untuk menindaklanjuti arahan Pak Menteri yang juga putra Gorontalo, Bapak Suharto Mono Arfa, terkait percepatan kawasan ekonomi khusus Teluk Tomini untuk menjadi kawasan strategi nasional. Kenapa ini harus ditetapkan? Dikarenakan Sulawesi bagian utara, Gorontalo include di dalamnya, itu menjadi 5 daerah yang menjadi prioritas untuk menjadi supporting terhadap pengembangan ibu kota negara di kawasan Kalimantan Timur. Tentunya ini butuh persiapan panjang, bukan hanya langkah pendek saja. Tetapi kenapa ini harus kita gagas? Agar supaya kawasan ekonomi khusus dengan sentra di Gorontalo ini akan menjadi intrakoridor maupun interkoridor untuk kawasan ekonomi khusus yang sudah ada sebelumnya, yaitu kawasan ekonomi khusus Bitung, Palu, Likupang, dan Morotai. Karena dengan Gorontalo menjadi hub untuk pengembangan ibu kota baru di bagian utara Indonesia, ini akan menguntungkan dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Gorontalo. Pak Menteri yang saya hormati, saya sudah menyampaikan kepada Pak Presiden terkait pengembangan regional meeting pada pertemuan dengan Presiden di bulan September, dan beliau sudah mengatakan insya Allah untuk eksekutif meeting beliau akan hadir, tetapi sebelum beliau hadir maka kita harus menyelesaikan blueprint perencanaannya di tahapan sintesa 2. Hari ini kami sedang berada di sintesa 1, insya Allah tanggal 12 nanti kita akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Kementerian Desa dan Bappenas. Tentu ini akan butuh supporting dari kita semua, dan insya Allah apa yang kita laksanakan pada malam ini merupakan salah satu langkah kita untuk mewujudkan Gorontalo yang lebih maju ke depan, Gorontalo yang berkontribusi untuk Indonesia maju. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus pada Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Bupati akademik, perlu dorongan, perkuat di lembaga perwakilan rakyat DPR RI. Kita ingin mendengarkan Bung El Nino untuk bisa menyampaikan 5 menit. Kami undang dengan hormat Bung El Nino. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da salam, ba'da doa, karena waktunya sangat singkat. Yang terhormat Pak Menteri dan semua para pejabat yang ada, Pak Sekda, Pak Ketua Kadin, Pak Rektor dan semua Rektor, Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi dan semuanya, Ketua OKOC, para pejabat baik deputi maupun direksi di kepala biro gitu ya di kementerian. Saya di DPR di Komisi 10 menangani pendidikan, pariwisata, pemuda olahraga, dan juga perpustakaan nasional. Kita sih di DPR lebih praktis ya, lebih suka yang konkret. Di sini kita lebih merindukan sebetulnya Bang Sandiaga Uno untuk bicara lebih banyak.
kita kasih waktu lebih besar buat beliau. Itu yang pertama. Ya, memang karena dari beberapa minggu lalu semua orang WA saya, Bang Sandi. Bahkan saya lagi duduk di situ, ada ibu-ibu di sebelah kanan saya yang minta untuk foto dengan Bang Sandi. Tolong Bang Nino, kesempatan kami biar cuma foto satu kali. Menteri ini lebih top dari artis. Mudah-mudahan bisa ikut pencapresan nanti ya, mudah-mudahan, amin. Iya. Entah jadi capres, cawapres, nanti kita lihat lagi. Ada proses di Gerindra ya Pak Menteri, ada proses dengan koalisi-koalisi, itu suatu urusan yang lain. Tetapi Ibu Bapak sekalian, kita merindukan Pak Menteri, Pak Sandi Uno untuk bicara di sini. Bicara apa saja, terserahlah Pak Menteri bicara apa saja. Yang penting adalah kita punya target, Bapak sudah tahu dengan judul ini bahwa Gorontalo ingin menjadi geopark nasional. Gitu. Setelah ada statement dari Pak Menteri, baru nanti saya di Jakarta akan jalan-jalan ke semua orang. Gitu kan? Saya akan jalan-jalan kepada deputi yang menangani, biro-biro yang menangani di kementeriannya Pak Sandi. Karena sudah berkaitan dengan beberapa kementerian, maka saya akan mencoba pakailah TL Nino, cuma satu memang dari 3, pakailah 3 anggota DPR RI untuk menghubungi semua pejabat yang berkaitan dengan tujuan kepada geopark nasional. Kan gitu. Kolaborasi lebih penting daripada kita mengaku-ngaku jagoan. Gitu. Kolaborasi orang Gorontalo. Kapan lagi kita punya 3 menteri? Yang satu adalah, dan salah satunya adalah sangat menentukan status geopark Gorontalo, Menteri Bappenas. Kan gitu. Salah satunya lagi adalah partai besar, Partai Golkar, Pak Zainuddin Amali yang merupakan elit dari partai itu. Kan penting ini Pak. Kolaborasi semuanya, ada Pak Fadel, ada Pak Rahmat Gobel, Ibu Ida, 4 anggota DPD dan semuanya. Kalau semua energi, gubernur, wakil gubernur, bupati, Pak Anas, dan juga masih ada wakil lagi nanti Pak Anas, dan semua bupati dan wakil-wakilnya, kalau berkolaborasi Pak, maka Pak Sandiaga Salahuddin Uno ini akan menjadi lebih ringan. Dia hanya menyelesaikan tugasnya yang ada di kementeriannya sesuai kewenangannya. Gitu. Itu kita berharap nanti kerja kita bisa lebih praktis ke depan, karena secara akademik, ilmiah, UNG di bawah Profesor Edward Wolok sudah menyiapkan semuanya. Apalagi yang kurang, gitu. Kapan lagi Gorontalo bisa sekuat ini? Mudah-mudahan geopark nasional Gorontalo akan terwujud dengan kolaborasi kita semua. Amin. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang politisi itu semua dirangkul tanpa batas, dan ini adalah politisi muda yang lagi naik daun. Tadi menyebutkan ujungnya itu ada di Bappenas, maka kita mendengarkan sebelum Pak Menteri ada informasi penting, dan ini harus diketahui oleh rakyat Gorontalo. 2 menit atau 3 menit, Kepala Bapeda Provinsi Gorontalo, Pak Budi saya kasih, ada informasi yang menarik tentang, karena goal kami adalah geopark nasional, memang harus goal. Saya persilakan Pak Budi untuk bicara 2 menit. Dekat dengan Pak Sandi, kalau di sana jauh, kalau sini dekat. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Menteri yang kami hormati, mewakili Pak Gubernur, Pak Sekda, kakak kami Kak El Nino, Rektor UNG, Ketua Kadin, seluruh Forkompinda, Bupati Wali Kota, para rektor, semua hadirin. 2 menit Pak. Geopark ini hanya pintu masuk, tapi tentu kami sangat berharap geosite yang kita kembangkan itu adalah destinasi prioritas. Oleh sebab itu kami sangat membutuhkan support apapun. Kolaborasi yang kami lakukan di daerah melibatkan hampir semua elemen. Perguruan tinggi menjadi pionir kami dalam menyiapkan seluruh dokumen dosir, tetapi kelengkapan lainnya tentu akan sangat ditentukan oleh KL, Kementerian Lembaga,
dan kesiapannya, terutama destinasi yang menjadi destinasi ikonik. Besok Pak Menteri akan berkunjung ke Hiu Paus, tadi sudah ke Bubohu. 2 lokasi itu kami usulkan menjadi 2 lokasi yang menjadi destinasi ikonik untuk menjadi geoheritage. Dan itu dua-duanya ada di Teluk Tomini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Budi, kemarin katanya ada apa ya dari internasional atau apa itu? Itu perlu itu yang ditunggu itu. Ya. Kita bersyukur Pak Menteri karena sebenarnya kemarin itu acaranya kan Virtual Advisor Mission untuk 2 geopark nasional yang akan ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, yaitu Ijen dan Maros Pangkep. Tapi keberuntungan buat kami diundang menjadi salah satu peserta di situ. Padahal kami baru aspiring yang akan ke geopark nasional. Tapi entah ini proses pembelajaran, kami belajar dari Maros Pangkep dan Ijen, dan tentu kami belajar dari geopark lainnya. Dan alhamdulillah kami langsung diasistensi juga oleh Mr. Guy Martini, dan ini sebuah keberkahan. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Budi ya. Sudah didengar Pak Menteri. Dan insya Allah kita merindukan suara Pak Menteri. Dan saya kira tadi mahasiswa ingin sekali ya. Lebih bagus kita dengarkan suara Pak Menteri. Dengan hormat kami persilakan untuk terserah waktunya Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati, tepuk tangan buat, belum ada yang tepuk tangan buat MC kita ini. MC kita Bapak Agus Lahinta. Jika ingin mencari cinta, datanglah ke Gorontalo. Jika kita dukung Agus Lahinta, pakailah baju Rumah Karawo. Ini nggak ada nih, saya bikin sendiri barusan. Itu nilainya sekitar 35% peningkatan order ke depan. Yang saya hormati Pak Moderator yang sangat lincah dan luar biasa, Bapak Abdul Razak Muhsin, tepuk tangan buat moderator kita. Pak Gubernur yang diwakili oleh Pak Sekda, sahabat saya, kesayangan ayah saya, Bung El Nino Mohi, satu hati-hati Bapak bicara calon presiden. Nanti ada yang kirim video. Terima kasih Bung El Nino atas semangatnya selalu membela Gorontalo di forum manapun. Dan saya sangat bangga kita punya tokoh muda Gorontalo yang memberikan kontribusi di Senayan serta membanggakan kita semua. Sukses untuk Bung El Nino ke depannya. Yang saya hormati tuan rumah tentunya Sohibul Bait, Bapak Rektor UNG. Yang saya banggakan juga Ketua Umum Kadin Gorontalo. Tepuk tangan buat saudara saya, Bapak Muhalim Liti. Bung Im Rusyamsi dari OKOC. OKOC. Juga rekan-rekan dari BRI, dari Bapak Buati Bualemo. Terima kasih undangannya. Mudah-mudahan saya diberi kesempatan nanti juga hadir di Bualemo. Sudah cukup lumayan lama saya belum ke Bualemo, Pak Anas.
Tapi mudah-mudahan nanti ada beberapa site yang memang kita identifikasi sebagai site pengembangan untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Mudah-mudahan nanti bersama Pak PLT Bupati bisa kita tindak lanjuti. Singkatnya, semua yang hadir di sini Forkompimda, saya ingin memperkenalkan salah satu rekan saya yang juga sangat terlibat dalam penentuan Geopark, Bapak Indra Nitua Nasution, Direktur Tata Kelola Destinasi, dan mestinya juga ada Pak Wawan Gunawan, pengembangan destinasi. Beliau adalah dua yang menjabat dari Kemenparekraf, dan tentunya hadir di sini juga Bapak Irjen Polisi Krisnandi, staf khusus bidang akuntabilitas. Kami singkat saja, saya juga karena saya DNA-nya ini entrepreneur, langsung aja saya jawab, kita dukung 100% untuk Geopark. Dan kebetulan di UNESCO juga ada paman saya, Bapak Profesor Dr. Arif Rahman. Nanti juga saya akan sampaikan keinginan Gorontalo sebagai bagian daripada UNESCO Global Geopark. Saya juga ingin menyapa beberapa bupati, wali kota atau yang mewakili dan Forkompimda Kabupaten Kota, termasuk juga teman-teman Kadin dan juga Forkompimda Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Gorontalo, Bapak Katili, dan juga dari Kabupaten Kota yang hadir atau yang mewakili. Selain dari Rektor UNG juga ada Rektor Universitas Gorontalo dan juga dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, Universitas Bina Mandiri dan Universitas Ihsan Gorontalo. Dan yang paling saya cintai, para tamu undangan termasuk para mahasiswa, mana suaranya? Dan para mak-mak, mana suaranya? Mahasiswa? Mama? Oke. Mahasiswa kembali lagi menang. Izinkan saya mengawali dengan sebuah pantun. Disuguhi ayam iloni di hari Sabtu. Kurang kompak. Disuguhi ayam iloni di hari Sabtu. Disantap bersama dengan nasi dan sagu. Bapak Ibu semua, tingkatkan kolaborasi dan bersatu. Bangkitkan Parekraf. Insya Allah ekonomi Gorontalo semakin maju. Ya, pertama-tama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesehatan di tengah pandemi dan tantangan ekonomi untuk hadir di acara yang sangat penting ini. Saya tadi sudah menyampaikan komitmen kita akan bantu, dan direktorat yang menangani adalah Direktorat Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, dan nanti kita akan juga bicara dengan beberapa lintas kementerian dan lembaga seperti SDM dan juga tentunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan beberapa lembaga yang menangani termasuk juga dari dunia usaha. Jadi kita akan memberikan fasilitasi. Dokumen yang sedang disiapkan oleh UNG silakan kami dikonsultasi dari awal. Terutama ada Pak Indra di sini dan Pak Wawan, sama-sama nanti akan kita kawal. Kedua, saya ingin memberikan apresiasi kepada Provinsi Gorontalo, terutama Kadin Provinsi Gorontalo di bawah pimpinan Pak Muhalim. Semestinya dari Kadin Pusat, Kadin Indonesia juga hadir, tapi satu dan lain hal, Pak Taufan yang mestinya tadi malam sudah confirm hadir, saya mendadak diberitahu oleh Pak Muhalim, beliau berhalangan. Tapi jangan khawatir, Pak Muhalim ini mendapat dukungan dari Kadin Indonesia dan mudah-mudahan program Kadin Gorontalo akan bisa menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi di Gorontalo dan pembukaan lapangan kerja di Gorontalo. Saya juga terima kasih kepada UNG dan Bapeda tadi sudah menyampaikan, dan saya melihat bahwa tadi di Desa Wisata Bubohu yang menjadi
desa wisata satu-satunya yang masuk di 50 desa wisata terbaik yang berbasis edukasi dan religi. Saya yakin karena ayah saya selalu menitipkan sebagai putra kelahiran Gorontalo, ayah saya selalu menyampaikan bahwa kita harus memberikan yang terbaik kepada provinsi dan masyarakat Gorontalo. Saya waktu aktif di dunia usaha juga melakukan beberapa investasi di sini, dan sekarang mumpung di kabinet itu ada 3 menteri yang berkaitan langsung dengan Gorontalo. Dan di DPR RI ada berapa Pak El Nino? 3 anggota, 1 pimpinan, dan di DPD ada 4. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan agenda pembangunan Gorontalo sehingga Gorontalo bisa menjadi provinsi yang maju, sejahtera, adil dan makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Amin. Memang kalau kita lihat wisatawan dari segi kuantitas terjun bebas. Dari angka 16-17 juta tahun 2019 turun 75% tahun lalu, dan tahun ini turun lagi 85%. Pariwisata ke depan akan berbasis kualitas bukan kuantitas, dan berbasis nature and culture, alam dan budaya. Dan kami melihat bahwa walaupun jumlahnya lebih kecil, tapi dari segi keberlanjutan lingkungan, kelompok yang lebih kecil ini akan mengeksplorasi alam dan budaya lokal. Saya meyakini bahwa kita harus all out mengembangkan geowisata, dan padu padannya itu adalah ekonomi kreatif. Ada banyak para pengusaha di sini. Coba yang di bidang kuliner angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bidang fashion 1. Kurang ini fashion, masa cuma 1. 2 di ruangan sebelah. Di bidang kriya, kerajinan tangan, ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang harus kita dukung. Gorontalo harus mampu mengembangkannya. Dan saat kawasan Geopark sebagai destinasi wisata berkelanjutan dihadirkan di Gorontalo, bapak-bapak, ibu-ibu semua harus mampu mengubah perilaku para wisatawan yang tadinya rohali. Apa itu rohali? Rombongan hanya lihat-lihat atau rombongan hanya selfie-selfie, menjadi rojali, yaitu rombongan jadi beli produk ekonomi kreatif lokal. Harus dibangun, harus ada piasa ronde, harus ada rumah karawo lain. Tadi saya diberitahu bahwa akan ada dukungan bagi UMKM kita yang berorientasi ekspor. Nah, ini yang harus dibangun. Geopark yes, tapi ekonomi kreatif kita harus bersanding dengan pariwisata yang akan dibangun. Saya beri catatan, ada 169 UNESCO Global Geopark dari 44 negara. Hanya 44 negara yang punya UNESCO Global Geopark. Dan di Indonesia sendiri, dari diinisiasinya 2009 sudah memiliki 6. Apa aja UNESCO Global Geopark? Ada yang tahu? Mahasiswa yang ada di Indonesia? Pertama, Batur, Provinsi Bali. Gunung Sewu, Rinjani, Lombok. Kemarin saya masih ada di Lombok. Ciletuh, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Sukabumi, Belitung di Babel, dan Kaldera Toba, Danau Toba. Cuma 6. Tahun ini kita mengusulkan 2 geopark nasional, yaitu Ijen di Jawa Timur dan Maros Pangkep di Sulawesi Selatan. Indonesia menjadi jumlah terbesar di Asia Tenggara untuk UNESCO Global Geopark, dan akan sangat membanggakan bagi almarhum
paman saya Profesor John Aryo Katili, jika Gorontalo bisa mendapatkan UNESCO Global Geopark. Semakin banyaknya geopark di Indonesia yang diakui UNESCO akan semakin menunjukkan bahwa pembangunan kita sejalan dengan pelestarian pendidikan lingkungan dan kemandirian ekonomi. Siap semuanya? Siap. Kurang kompak, siap semuanya? Siap. Geopark itu adalah konsep, bukan hanya destinasi, tapi konsep manajemen pengembangan kawasan yang memberikan pengaruh penting berskala regional terhadap apa? Konservasi, satu, edukasi, dan yang terpenting adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan bilang, wah cantik, berhenti. Tidak. Cantik itu harus diikuti dengan perubahan perilaku agar kita konservasi, dan juga kita harus mampu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, saya melihat bahwa kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dengan ekowisata, wisata budaya, dan kegiatan ekonomi kreatif lainnya. Saya juga mencatat bahwa kita sudah mengeluarkan beberapa regulasi. Salah satunya adalah Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2019. Tolong dicatat nih mahasiswa, tentang pengembangan geopark nasional. Termasuk juga tindak lanjutnya. Kemenparekraf telah melakukan penelaahan dan menerbitkan Peraturan Menteri nomor 2 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengembangan geopark sebagai destinasi pariwisata. Nanti Pak Rektor bisa langsung dengan Pak Indra bagaimana kita bisa memenuhi prinsip-prinsip pengembangan geowisata di Indonesia yang berwawasan keberlanjutan lingkungan. Juga ada pedoman protokol kesehatan yang ketat dan disiplin seperti cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability. Kita masih di tengah pandemi. Kita harus pastikan selain vaksinasi juga protokol kesehatan. Geopark akan menjadi alternatif untuk memanfaatkan dan melestarikan lingkungan. Namun Gorontalo bukan hanya memiliki sumber daya alam yang cantik. Sumber daya manusia di Gorontalo sangatlah berpotensi. Lihat para mahasiswa. Lihat tokoh-tokoh Gorontalo yang ada di Republik kita. Nah, haruslah kita terus tingkatkan agar geopark ini akan menjadi kekuatan pariwisata nasional. Kalau ada destinasi super prioritas di Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, maka di Gorontalo nanti akan ada geopark yang akan membuka lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Insya Allah. Nah, saya sangat mendukung. Catat di sini, teman-teman media juga, kami di Kemenparekraf akan all out untuk mendukung usulan geopark Gorontalo menjadi geopark nasional. Melalui pengembangan geowisata dan wisata alam lainnya, insya Allah lingkungan geopark harus terimplementasikan dengan baik. Nah, harus juga ada peran dan kerjasama Forkompimda dan berbagai stakeholders. Stakeholdersnya bukan hanya pemerintah dan institusi pendidikan, UNG atau universitas lainnya, tapi juga masyarakat, dunia usaha, Kadin. Kadin harus mengambil peran, Pak Muhalim, Pak Abdul Razak, Mozin harus mengambil peran. Media harus mendukung. Saya yakin selama kita tidak tutuhia, maka geopark akan hadir. Kuncinya 3C. 3C. Ini sama-sama OKOC. 3C. Pertama, komitmen. Sudahkah kita semua berkomitmen? Orang kompak. Punya komitmen yang sama? Komitmen. Kalau kita punya komitmen, insya Allah jadi geopark nasional. C yang kedua, kompetensi. Kita harus tahu apa itu geopark dan kita harus mampu berperilaku untuk mewujudkan geopark tersebut.
C yang kedua adalah kompeten. C yang ketiga, champion. Harus ada yang menjadi juaranya. Siapa nih? Bagi-bagi tugas. El Nino tugasnya apa? Sandi Uno tugasnya apa? Pak Suharso Monoarfa tugasnya apa? Pak Zainuddin Amali tugasnya apa? Pak Rahmat Gobel tugasnya apa? Bapak Gubernur tugasnya apa? Duduk sama-sama berfoto. Pak El Nino bilang, Pak, kalau bisa digagas berfoto bersama sebagai bagian daripada Geopark, oke. Kita berfoto di kantor Kemenparekraf. Semua saya undang. Sebagai langkah kita untuk mewujudkan Geopark. Komitmen, kompetensi, dan champion. Siap? Siap. Mahasiswa siap? Siap. Mak-mak siap? Antuk ya Pak Mak ya? Mau foto? Oh, kalau foto mau. Nah, terakhir, untuk mengembangkan Geopark secara terukur, Badan Pengelola Geopark Gorontalo harus dapat menuangkannya ke dalam rencana induk atau master plan yang dipahami bersama, yang didukung bersama, merangkum ide nyata, menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan secara inovatif, terintegrasi, serta yang terpenting, saya garis bawahi, menghormati tradisi dan keinginan masyarakat setempat. Kearifan lokal. Jangan kita ngomong Geopark nasional tapi tidak didukung oleh masyarakatnya. Saya pengalaman bangun PLTU di sini. Beli tanah sampai 3 kali. Tanah yang sama. Itu pelajaran yang sangat mahal. Jangan sampai terulang di acara Geopark ini. Semua harus mendukung. Tidak boleh ada yang ingin mengambil untung. Semua harus mendukung. Terakhir, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Itu senjatanya untuk membangkitkan pariwisata dengan mewujudkan Geopark nasional. Dan terakhir, 3G. Gercep, gerak cepat. Nggak pakai lama, nggak pakai nanti, nggak pakai besok, nggak pakai minggu depan. Gercep, today. Kedua, geber. G yang kedua, gerak bersama. Jangan mau sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama. Yes? 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 Ketiga, gaspol. Gercep. Kedua, geber. Ketiga, gaspol. Liburan ke Gorontalo naik kapal. Bersama keluarga dengan penuh sukaria. Mari dorong pengembangan Geopark nasional. Jadikan pesona Gorontalo semakin dikenal di dunia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdiri untuk memberikan aplaus pada Bapak Menteri Pariwisata. Terima kasih Pak Menteri. Alhamdulillah, selesai sudah rangkaian acara. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Saya tidak perlu menyimpulkan karena goalnya itu sudah ada dan itu sudah sangat jelas. Pak Menteri, saya di Jakarta kebetulan di Bina Nusantara University, fakultasnya marketing komunikasi, dan saya tinggal kebetulan di dekat masjidnya Pak Sandiaga di Sriwijaya. Saya pernah sholat berjamaah. Cuma alhamdulillah hari ini saya bisa melihat dengan Pak Sandiaga. Kedua peran, insya Allah Pak Sandiaga. Pak Menteri, kita gaspol. Kadin tadi memang betul akan tidak sekedar mengawal, tapi memastikan keinginan dan harapan Pak Menteri itu terjadi. Kami punya sampai di kabupaten kota. Tidak akan ada lagi cerita beli tanah 3 kali. Yang ada cerita bahwa Gorontalo jadi Geopark. Kembali sama Bung Agus Lasinta. Terima kasih. Abdul Rajak Mojin, saya mohon tepuk tangan untuk moderator kita.
Baik, terima kasih Pak Menteri dan juga Bapak-Bapak yang terhormat. Pada sore tadi di tempat ini telah berlangsung Dialog Nasional Pembangunan Berkelanjutan. Dan untuk itu selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan rumusan hasil FGD Dialog Nasional Pembangunan Berkelanjutan. Kami mengundang Bapak Dr. Zainal Abidin Umar. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri yang saya hormati, Bapak anggota Komisi 10, Bapak El Nino, saya hormati Bapak Sekda, Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo, pimpinan saya hormati para Bupati Wali Kota, para petinggi dari Kementerian Pariwisata, hadirin sekalian yang saya hormati, perkenankan kami membacakan hasil rumusan bahwa sebagai informasi Kadin telah melaksanakan kegiatan ini sebagai sebuah bentuk progresif dalam rangka untuk pencapaian target Geopark Nasional berdasarkan kepada kesimpulan yang didapatkan dari Kementerian Bappenas dan Pariwisata. Untuk itu, pada acara dari sore dan malam hari ini, kami berkesimpulan, pertama, hasil rumusan ini pertama menguatkan kolaborasi Kadin, akademisi, pemerintah, komunitas masyarakat, dan media menuju Geopark Nasional. Dua, mewujudkan kawasan Aspiring Geopark Gorontalo untuk segera ditetapkan menjadi Geopark Nasional. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan konservasi berbasis ke masyarakat untuk melindungi potensi geodiversity, biodiversity, dan culture diversity di kawasan Geopark untuk melindungi warisan bumi dan budaya untuk generasi masa depan Indonesia. Keempat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi di kawasan Aspiring Geopark Gorontalo, khususnya Teluk Tumini, seperti harapan dari para akademisi sebagai kawasan ekonomi baru di wilayah timur Indonesia dengan memperhatikan usaha masyarakat baik skala kecil, mikro, menengah, hingga berskala industri. Keempat, mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui Geopark Provinsi Gorontalo menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024 untuk menjadi wisata berkelas dunia dan masuk dalam jaringan Geopark Network UNESCO. Keenam, membangun sinergitas antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Bappenas Republik Indonesia, juga kementerian terkait lainnya dengan pemerintah daerah di Gorontalo hingga pihak swasta dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Adapun yang bersepakat pada malam hari ini, Haji Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang kedua, Haji Rusli Habibi, Gubernur Gorontalo. Yang ketiga, dari Bapak Haji Edward Wolok selaku perwakilan unsur perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah Muhalim Jeliti selaku Kadin Gorontalo. Gorontalo 6 November 2021. Tempat Universitas Negeri Gorontalo, tim perumus Ketua Dr. Abdul Rajan Mojin MSI, Sekretaris Dr. Janabin Umar MSI, anggota Dr. Yayu Arifin MSI. Kedua,
Dr. Salmarini Luau. Ketiga, Ivan Taslim dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 4, Intan Noviantari Manyoe, MT, Universitas Negeri Gorontalo sudah bertanda. Terima kasih. Penyampaian kami merupakan kesepakatan dari kita sekalian yang hadir di tempat ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara Dialog Nasional Pembangunan Berkelanjutan malam hari ini. Dan untuk selanjutnya, Bapak Menteri bersama dengan rombongan kami mengundang untuk dapat meninjau ekspos potensi wisata Gorontalo dan UMKM binaan Kadin Provinsi Gorontalo, UMKM binaan Universitas Negeri Gorontalo, dan UMKM binaan Kumperindak Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air Indonesia tercinta.